Malam pergantian tahun di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan deras mengguyur jalan-jalan kampung Melayu, membasahi atap rumah-rumah sederhana yang berjejer rapat. Di dalam rumah keluarga Pak Hadi, suasana yang seharusnya penuh tawa dan petasan justru meledak menjadi badai yang tak terduga. Dewi berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya gemetar, air mata bercampur dengan tetesan hujan yang menetes dari rambut Maya. Maya, pacarnya selama 3 tahun, kini berdiri di depan pintu dengan tas ransel kecil di punggung, pakaiannya sudah basah kuyup. Keluar dari rumah ini sekarang juga, bentak Pak Hadi, ayah Dewi, suaranya menggelegar melebihi petir di luar. Ibu Dewi, Bu Siti, hanya bisa menangis sambil memeluk Ali, adik laki-laki Dewi yang berusia 18 tahun. Kamu bawa malu ke keluarga kita, Dewi. Cinta sesama jenis. Di Indonesia ini. Kamu gila ya? Dewi merasa dunia berputar. Semuanya dimulai dari satu kesalahan kecil, sebuah ciuman cepat di dapur saat mereka pikir semua orang sedang sibuk menyiapkan makanan malam tahun baru. Tetangga yang lewat melihat, gosip menyebar seperti api di ladang kering, dan akhirnya sampai ke telinga Pak Hadi. Maya mencoba menjelaskan, suaranya pelan tapi tegas, Pak, saya mencintai Dewi. Ini bukan main-main. Saya siap tanggung jawab. Tapi Pak Hadi hanya tertawa sinis. Tanggung jawab apa? Kamu cuma cewek biasa yang kerja kantoran. Kamu bukan menantu yang pantas untuk keluarga kami. Keluar. Sekarang. Maya melirik Dewi sekali lagi, mata mereka bertemu dalam diam yang penuh arti. Dewi ingin berlari memeluknya, tapi kaki-kakinya seperti terpaku. Tekanan dari keluarga selama ini sudah berat, ibunya selalu bilang pernikahan dengan pria adalah satu-satunya jalan, tetangga-tangga sudah mulai bertanya kenapa Dewi belum menikah di usia 20 genep tahun. Dan masyarakat di kampung ini masih melihat hubungan seperti mereka sebagai dosa besar. Maya melangkah keluar, pintu dibanting keras di belakangnya. Hujan langsung menyambutnya, menyapu wajahnya yang pucat. Dewi akhirnya bergerak. Maya! Tunggu, teriaknya sambil berlari keluar. Hujan membasahi bajunya dalam sekejap. Ia mengejar Maya yang berjalan cepat menuju jalan raya. Makan aku nggak bisa lawan mereka sekarang. Tapi aku akan cari kamu besok, ya. Janji. Maya berhenti sejenak, tangannya menyentuh pipi Dewi yang basah. Kamu nggak perlu janji apa-apa, Dew. Aku paham. Keluarga itu segalanya buat kamu. Suaranya tenang, tapi ada sesuatu di matanya, rahasia yang selama ini disembunyikan dengan baik. Maya berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Dewi sendirian di tengah hujan yang tak kunjung reda. Di dalam rumah, konfrontasi baru dimulai. Pak Hadi duduk di kursi kayu, wajahnya merah padam. Kamu tahu nggak, Dewi, apa yang orang-orang bilang sekarang? Mereka bilang anak gadis Hadi jadi lesbi. Malu sekali. Kamu mau bikin ibu kamu mati karena malu. Bu Siti menangis terseduh-seduh. Kamu anak perempuan satu-satunya. Harusnya kamu kasih kami cucu, kasih kami menantu laki-laki yang baik. Bukan ini. Ali, adiknya, hanya diam tapi tatapannya penuh kecewaan. Dewi merasa seperti sedang diadili di pengadilan sendiri. Setiap kata dari ayahnya menusuk seperti pisau. Ia ingat betapa sulitnya hidup di Indonesia ini, undang-undang yang belum melindungi hak mereka, pandangan masyarakat yang masih kaku, tekanan agama yang setiap hari terasa di televisi dan masjid-masjid sekitar. Malam itu Dewi tak bisa tidur. Ia duduk di kamar kecilnya, memeluk lutut, memikirkan semua pilihan yang ada. Meninggalkan keluarga berarti kehilangan segalanya, rumah, pekerjaan sebagai guru yang stabil, bahkan identitasnya sebagai anak yang patuh.
Tapi meninggalkan Maya berarti mengkhianati hati sendiri. Ia ingat bagaimana mereka bertemu 3 tahun lalu di sebuah kai kecil di Senayan. Maya saat itu hanya gadis biasa dengan senyum hangat, bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan swasta. Mereka saling jatuh cinta pelan-pelan, menyembunyikan semuanya dari dunia luar. Kini semuanya hancur hanya karena satu malam yang tak terkendali. Pagi menyingsing dengan lambat. Hujan masih gerimis saat Dewi bangun dengan mata bengkak. Ia langsung meraih ponsel, mencoba menghubungi Maya. Tak ada jawaban. Nomornya sibuk. Pesan WhatsApp tak dibaca. Rasa panik mulai merayap. "Di mana kamu, Maya?" gumamnya. Di luar, suara helikopter terdengar samar-samar dari kejauhan, tapi Dewi tak terlalu memperhatikan. Ia tak tahu bahwa pagi itu akan mengubah segalanya selamanya. Keluarganya masih marah, tetangga-tetangga mulai berbisik di depan rumah, dan tekanan sosial semakin mencekik. Dewi berdiri di teras, memandang jalan yang basah, hati penuh pertanyaan. Apakah cinta ini layak diperjuangkan, atau ia harus mengikuti apa yang benar menurut keluarga dan masyarakat? Dewi berjalan menyusuri ganggang kampung yang masih basah setelah hujan semalam. Kakinya terasa berat, tapi tekadnya lebih berat lagi. Ia harus menemukan Maya. Semalam ia sudah menelepon teman-teman Maya yang ia kenal, tapi tak ada yang tahu keberadaannya. "Mungkin dia pulang ke kosannya di Tebet," kata salah satu teman. Dewi naik ojek online, hujan gerimis masih menyapu wajahnya. Di dalam hati, konflik batin semakin kuat. Bagaimana bisa ia biarkan Maya pergi begitu saja? Keluarganya memang keras, tapi bukankah ia juga punya hak untuk bahagia? Sampai di kosan Maya, pintu kamar terkunci. Pemilik kos bilang Maya sudah pergi pagi-pagi sekali, membawa tas besar. Dia bilang ada urusan keluarga mendadak, kata pemilik kos sambil menggeleng. Dewi merasa dunia runtuh. Ia duduk di bangku depan kos, memegang kepala. Lasbak datang bergantian, momen mereka tertawa di pantai Parangtritis saat liburan diam-diam, momen Maya memeluknya saat ia stres kerja, momen Maya bilang aku selalu ada buat kamu, Dew. Kini semuanya terasa jauh. Tekanan dari keluarga kembali menghantui. Tadi pagi, sebelum ia keluar, Pak Hadi sudah memperingatkan, kalau kamu masih ngejar cewek itu, jangan harap kamu bisa pulang ke sini lagi. Bu Siti hanya diam, tapi air matanya sudah cukup sebagai tuduhan. Di kampung, gosip sudah menyebar luas. Tetangga Bu Ani yang suka ikut campur datang ke rumah Dewi tadi pagi. "Wah, Bu Siti, anakmu kok begitu? Aman sekarang banyak yang kayak gitu, tapi di kampung kita nggak biasa. Nanti susah cari jodoh." Kata-kata itu seperti racun. Dewi merasa seperti penjahat di mata sendiri. Ia pulang dengan tangan kosong, hati hancur. Di rumah, suasana masih tegang. Ali menghindar darinya, Pak Hadi sibuk di depan tapi sesekali melirik dengan tatapan kecewa. Dewi masuk ke kamar, menutup pintu, dan menangis tanpa suara. Ia mempertanyakan segalanya, apakah pilihan mencintai Maya adalah kesalahan? Apakah ia egois karena ingin bahagia sendiri sementara keluarga menderita malu? Masyarakat Indonesia ini memang keras terhadap yang berbeda. Banyak cerita serupa di berita, banyak yang akhirnya menyerah demi kehormatan keluarga. Sore harinya, Dewi mencoba lagi. Ia pergi ke kantor Maya dulu. Rekan kerja Maya bilang dia sudah resign mendadak kemarin. Maya bilang ada urusan pribadi besar, kata bosnya. Dewi semakin bingung. Maya tak pernah cerita soal keluarganya. Selalu bilang di keluargaku biasa aja, Dew. Gak perlu dibahas. Kini semuanya terasa mencurigakan. Ada rahasia di balik senyum Maya yang tenang itu. Dewi pulang dengan hati yang semakin berat.
Malam kedua tanpa Maya terasa lebih panjang. Ia duduk di teras, memandang langit yang mulai cerah setelah hujan reda. Tiba-tiba suara helikopter terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Tapi ia tak peduli. Pikirannya hanya pada Maya. Di sisi lain, di sebuah apartemen mewah di kawasan elite Jakarta, Maya duduk di balkon, memandang kota yang berkilauan. Pakaiannya sudah berganti, rambutnya kering. Telepon di tangannya berdering. "Papa, aku nggak mau pulang dulu," katanya pelan. Suara di seberang tegas, "Kamu sudah cukup main-main, Maya. Identitasmu nggak bisa disembunyikan selamanya. Keluarga gadis itu sudah usir kamu. Besok pagi helikopter akan jemput kamu di sana. Kita bicara langsung." Maya menutup mata. Ia telah hidup sebagai orang biasa selama 3 tahun demi Dewi. Demi merasakan cinta yang murni, tanpa uang dan kekuasaan ayahnya yang merupakan pemilik perusahaan penerbangan swasta terbesar di Indonesia. Kini semuanya terancam terbongkar. Ia tahu harga yang harus dibayar, kehilangan kepercayaan Dewi, konfrontasi dengan keluarga Dewi yang konservatif, dan mungkin kehilangan cinta itu sendiri. Tapi ia juga tahu, tak ada jalan mundur lagi. Dewi tak tahu bahwa besok pagi akan menjadi titik balik. Ia hanya merasa lelah, bingung, dan terluka. Pilihan di depannya terasa seperti jurang, satu sisi keluarga dan norma sosial, sisi lain cinta yang ia perjuangkan. Malam itu ia berdoa dalam hati, meminta kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pagi harinya, kampung masih sepi. Dewi bangun dengan perasaan hampa. Ia sudah memutuskan, hari ini ia akan cari Maya sampai ketemu, meski harus berhadapan dengan ayahnya lagi. Tapi sebelum itu, sarapan pagi menjadi medan perang baru. Pak Hadi meletakkan gelas teh dengan keras. "Kamu masih mikirin cowok itu? Lihat ibu kamu, Dewi. Dia nggak tidur semalaman gara-gara kamu." Bu Siti memang terlihat pucat, mata sembab. "Anakku, tolong pikirkan masa depan. Kamu bisa nikah dengan anak Pak Joko sebelah. Dia baik, kerja di bank. Semua orang bakal hormat lagi ke keluarga kita." Dewi menggeleng. "Ibu, ini bukan soal hormat. Ini soal aku. Aku cinta Maya. Kalau kalian gak bisa terima, aku gak tahu harus gimana." Suaranya pecah. Ali ikut bicara, "Kak, ini gak normal. Di sekolah aku malu kalau orang tanya." Kata-kata adiknya menusuk lebih dalam. Tekanan sosial di Indonesia memang seperti itu, keluarga besar, tetangga, teman sekolah, semuanya ikut campur. Dewi merasa seperti sedang hidup di bawah mikroskop. Ia ingat teman kuliahnya dulu yang dipaksa menikah paksa karena rumor serupa, dan kini hidupnya hancur. Apakah ia mau jadi seperti itu? Ia keluar rumah dengan hati berantakan. Di jalan, tetangga Bu Ani lagi-lagi berbisik. "Itu loh, anak Hadi. Kasihan keluarganya." Dewi pura-pura tak dengar, tapi setiap kata terasa seperti batu yang dilempar. Ia naik angkot menuju pusat kota, berharap menemukan petunjuk tentang Maya. Di sebuah warung kopi tempat mereka sering kencan diam-diam, pemilik warung mengenalinya. "Maya kemarin bilang mau ke bandara, Mbak. Ada urusan penting." "Bandara?" Dewi semakin bingung. Maya tak pernah cerita soal keluarga yang punya hubungan dengan bandara. Sementara itu, di lapangan kosong dekat kampung Dewi, suara baling-baling helikopter mulai terdengar jelas. Warga kampung keluar rumah, menonton dengan kaget. Helikopter hitam mengkilap mendarat pelan, anginnya membuat debu beterbangan. Pintu helikopter terbuka. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi keluar, diikuti Maya yang berdiri di belakangnya dengan wajah tegang. Pak Hadi yang sedang diteras langsung berdiri. "Ini apa-apaan?" gumamnya.
Dewi yang sedang di jalan mendengar keributan. Ia berlari pulang, napasnya tersengal. Saat tiba di depan rumah, ia melihat Maya berdiri di samping pria itu. "Maya," panggilnya pelan. Maya menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Pria itu, yang ternyata ayah Maya bernama Pak Darmawan, pemilik perusahaan penerbangan nasional, melangkah maju. "Saya datang untuk bicara dengan keluarga ini. Maya adalah putri saya. Selama ini dia sembunyikan identitas karena ingin hidup normal. Tapi sekarang setelah kejadian semalam, saya nggak bisa diam saja. Dewi, kamu adalah menantu yang tak pernah kami akui sebelumnya. Tapi hari ini semuanya berubah." Suasana hening sejenak. Pak Hadi membuka mulut tapi tak ada suara keluar. Bu Siti menutup mulut dengan tangan. Dewi merasa seperti ditampar. Maya anak orang kaya. Helikopter pribadi. Semua rahasia itu terbongkar dalam sekejap. Maya mendekat, suaranya pelan. "Ma, Dew. Aku takut kalau kamu tahu kamu akan cinta aku karena uang, bukan karena aku sendiri." Air mata Dewi jatuh. Konflik baru saja dimulai, kepercayaan yang hancur, keluarga yang terkejut, dan pilihan-pilihan sulit yang harus diambil. Berapa harga yang harus dibayar untuk cinta yang selama ini disembunyikan? Kampung yang biasanya sepi kini ramai seperti pasar. Warga berkerumun di pinggir lapangan, bisik-bisik melihat helikopter mewah yang mendarat. Pak Darmawan berdiri tegar, tangannya memegang bahu Maya. "Saya tahu keluarga Bapak punya pandangan yang kuat soal ini," katanya pada Pak Hadi. "Tapi Maya adalah darah daging saya. Dan Dewi, dia sudah menjadi bagian dari hidup Maya selama 3 tahun. Saya datang bukan untuk memaksa, tapi untuk bicara jujur." Pak Hadi masih syok. Wajahnya pucat. "Jadi selama ini kamu bohongin kami semua. Kamu bukan cewek biasa." Maya mengangguk pelan. "Saya sengaja, Pak. Saya bosan hidup di bawah bayang-bayang papa yang kaya raya. Saya mau cinta yang asli. Dengan Dewi, saya dapat itu." Dewi berdiri di samping, tangannya gemetar. Ia ingin memeluk Maya, tapi ada tembok tak kasat mata antara mereka sekarang, rahasia yang disembunyikan terlalu lama. "Kenapa nggak bilang dari awal?" tanya Dewi, suaranya bergetar. "Aku merasa dibohongi, Maya. Selama ini aku pikir kita sama-sama berjuang dari bawah." Bu Siti mendekat, suaranya pelan tapi penuh harap. "Kalau begitu Maya anak orang penting. Berarti kita bisa terima dia sebagai menantu." Pak Hadi memotong keras. "Siti, ini bukan soal uang. Ini soal norma. Di agama kita, ini tetap salah." Konfrontasi meledak lagi. Pak Darmawan mencoba menengahi. "Saya hormati pandangan Bapak. Tapi anak saya bahagia dengan Dewi. Saya sudah kehilangan Maya sekali karena dia kabur dari rumah mewah kami. Saya nggak mau kehilangan lagi." Ali, adik Dewi, menonton dari kejauhan dengan mata lebar. Tetangga-tetangga mulai berubah sikap, dari bisik sinis jadi kagum. "Wah, keluarga Hadi dapat menantu orang kaya," kata Bu Ani pelan. Dewi merasa mual. Apakah ini yang diinginkannya? Keluarganya tiba-tiba berubah sikap karena helikopter dan kekayaan. Ia tarik Maya ke samping. "Kita bicara berdua." Mereka berjalan ke belakang rumah, jauh dari kerumunan. "Aku marah, Maya. Tapi aku juga cinta kamu. Apa kita masih bisa lanjut setelah ini?" Maya memeluknya erat. "Aku siap bayar harga apapun, Dew. Termasuk kehilangan kebebasan yang aku bangun selama 3 tahun." Di dalam rumah, Pak Hadi dan Pak Darmawan duduk berhadapan. Diskusi panjang tentang masa depan dimulai.
Pak Darmawan tawarkan bantuan bisnis kecil untuk keluarga, tapi Pak Hadi tolak mentah-mentah. Saya nggak mau uang Bapak. Saya mau anak saya normal. Konflik moral semakin dalam. Dewi mendengar dari luar pintu, hati terbelah. Apakah ia harus pilih keluarga yang kini goyah prinsipnya, atau pilih Maya yang sudah berkorban banyak? Sore itu helikopter tak langsung pergi. Pak Darmawan beri waktu 1 malam untuk keluarga memutuskan. Malam ketiga tanpa kepastian terasa seperti siksaan bagi Dewi. Ia sadar, bangun dari mimpi cinta mereka bukanlah akhir, tapi awal dari ujian yang lebih berat. Malam itu rumah keluarga Hadi penuh ketegangan yang tak pernah ada sebelumnya. Pak Darmawan sudah pergi sementara, tapi janji besok pagi ia akan kembali. Maya tinggal di rumah sebagai tamu tak terduga, tidur di kamar tamu kecil. Dewi tak bisa tidur, ia duduk di samping tempat tidur Maya. Ceritain semuanya dari awal, pinta Dewi. Maya menghela napas panjang. Ia cerita tentang hidupnya sebagai putri tunggal konglomerat penerbangan, sekolah elit, tekanan untuk menikah dengan pria dari keluarga sama kaya, dan keinginan kabur untuk merasakan hidup biasa. Aku ketemu kamu di KAI itu bukan kebetulan, Dew. Tapi setelah itu semuanya asli. Cinta aku ke kamu gak pernah bohong. Dewi mendengar dengan air mata mengalir. Tapi luka pengkhianatan masih ada. Kamu biarin aku berjuang sendirian lawan keluarga. Kamu tahu aku hampir gila semalam. Maya pegang tangannya. Aku takut kalau aku bilang kamu akan mundur. Atau lebih buruk, cinta karena status. Konflik batin Dewi semakin dalam. Ia sadar bahwa selama ini ia juga punya andil, ia terlalu takut melawan keluarga, terlalu peduli dengan apa kata tetangga. Kini, dengan rahasia terbongkar, semuanya berubah. Pagi harinya, Pak Darmawan kembali dengan dokumen-dokumen. Ia tawarkan Dewi posisi di perusahaan, tapi Dewi tolak. Saya nggak mau jadi orang yang diatur. Saya mau bangun hidup sendiri dengan Maya, kalau memang kami pilih jalan ini. Pak Hadi mulai goyah. Melihat helikopter dan pengaruh Pak Darmawan, ia mulai berpikir ulang. Tapi harga yang dibayar sudah terasa, Ali mulai dibully di sekolah karena gosip, Bu Siti sakit karena stres, dan Dewi kehilangan kepercayaan pada keluarganya sendiri. Konfrontasi besar terjadi di ruang tamu. Kamu pilih cewek ini daripada kami, tanya Pak Hadi dengan suara bergetar. Dewi berdiri tegar untuk pertama kalinya. Ayah, ini bukan pilih. Ini soal aku hidup bahagia. Kalau kalian benar-benar sayang aku, terimalah Maya sebagai bagian dari keluarga. Bukan karena helikopter atau uang, tapi karena dia bikin aku jadi orang yang lebih baik. Maya ikut bicara, suaranya mantap. Saya siap tinggalkan semua kekayaan papa kalau itu yang dibutuhkan. Saya hanya mau Dewi. Pak Darmawan tersenyum bangga tapi sedih. Ia tahu putrinya sudah dewasa. Tapi masyarakat di luar sana tak semudah itu berubah. Berita sudah menyebar di media sosial kampung, anak kurus dapat menantu anak konglomerat, tapi lesbi. Tekanan semakin besar. Dewi sadar perjuangan mereka baru mulai. Mereka harus hadapi tatapan sinis, pertanyaan keluarga besar, bahkan ancaman dari komunitas agama setempat. Tapi di tengah itu semua, ada cahaya kecil, kesadaran bahwa cinta mereka layak diperjuangkan, meski dengan harga mahal. Beberapa hari setelah helikopter mendarat, kehidupan di kampung mulai berubah pelan. Pak Hadi akhirnya setuju untuk coba terima, tapi dengan syarat Maya dan Dewi tak tinggal serumah dulu. Bu Siti mulai bicara lebih lembut dengan Maya, meski masih ada air mata di matanya setiap malam. Ali, adik Dewi, pelan-pelan terbuka setelah Maya ajak main bola dan cerita soal mimpi-mimpinya. Tapi harga yang dibayar sudah terasa nyata.
Dewi kehilangan beberapa teman dekat yang tak mau dekat lagi karena gosip. Maya kehilangan kebebasan total, papanya kini pantau setiap gerak-geriknya, takut putri tunggalnya hilang selagi. Puncak konflik terjadi saat keluarga besar berkumpul di rumah untuk rapat darurat. Paman-paman dan bibi-bibi Dewi datang, suara mereka keras. Ini aib keluarga. Gimana kita hadapin tetangga? Gimana warisan nanti? Dewi berdiri di tengah, suaranya tegas meski hati bergetar. Ini hidup aku. Bukan hidup kalian. Kalau kalian gak bisa dukung, aku dan Maya akan pergi bangun hidup baru di tempat lain. Maya pegang tangannya erat, mata mereka bertemu, kekuatan yang selama ini mereka butuhkan. Pak Darmawan yang ikut hadir hanya diam, memberi ruang. Ia tahu putrinya sudah pilih jalan yang benar baginya. Di akhir pertemuan, Pak Hadi menghela napas panjang. Mungkin aku salah selama ini. Aku takut kehilangan kamu, Dewi. Tapi kalau ini bikin kamu bahagia, aku coba belajar. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Bu Siti memeluk Dewi dan Maya bergantian. Air mata mengalir. Tapi Dewi tahu, ini bukan akhir bahagia selamanya. Masyarakat masih akan bisik, norma masih akan menekan, dan pilihan mereka akan selalu dipertanyakan. Maya dan Dewi pindah ke apartemen kecil di pinggir kota, mulai hidup baru dengan pekerjaan biasa. Dewi tetap guru, Maya mulai bisnis kecil tanpa campur tangan ayahnya. Mereka belajar saling percaya lagi, belajar bahwa cinta butuh pengorbanan setiap hari. Tahun baru berikutnya, mereka rayakan berdua di balkon kecil, tanpa hujan, tanpa helikopter. Tapi di hati Dewi, ada kedamaian yang baru. Ia sadar, bangun dari mimpi lama berarti hadapi realita dengan mata terbuka. Cinta mereka selamat, tapi dengan bekas luka yang mengingatkan harga yang pernah dibayar. Apakah cinta sejati harus selalu dibayar dengan pengkhianatan keluarga dan pengorbanan identitas, atau apakah keluarga dan masyarakat harus belajar menerima kebahagiaan anak mereka meski bertentangan dengan norma yang ada selama ini? Benar atau salah, keputusan ada di tangan kita semua.